Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk percobaan yang pertama di praktikum mekanika fluida. Di mana di sini ada 3 percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu energi pada fluida, yang kedua itu kehilangan energi, yang ketiga adalah aliran laminar dan turbulen. Nah, sekarang kita masuk coba tutorialnya untuk video yang pertama, itu praktikum energi pada fluida. Baiklah, seperti yang ada pada modul, untuk percobaan yang pertama energi pada fluida. Adapun maksud dan tujuan dari percobaan ini, yang pertama yaitu menentukan besar koefisien debitnya. Jadi kita di sini nanti mencari besar koefisien debitnya berapa. Kedua, mengamati pembagian tekanan sepanjang pipa konvergen-divergen atau pipa venturimeternya. Selanjutnya, alat dan bahan. Ya, alat dan bahan yang pertama yaitu alat venturimeter. Nah, venturimeter nanti bisa kita lihat di alatnya. Ini alat secara keseluruhan. Alat venturimeternya ini dia. Nah, di mana bisa dilihat. Pertama alatnya besar, kemudian mengecil, kemudian membesar lagi. Di mana titik 1 ini selangnya berhubungan ke pipa 1. Titik 1 itu sebelum penyempitan. 2, 3, 4, 5. 5 yang pas, paling yang sempitnya, pas yang penyempitan kali. Ini titik 5 dan titik 6. Titik 6 setelah penyempitan. Jadi ada 3 titik pengamatan nanti yang kita perhatikan di data ini. Yang pertama titik 1 sebelum penyempitan, titik 5 pas penyempitan, dan titik 6 setelah penyempitan. Secara keseluruhan nama pesawat ini yaitu pesawat Bernoulli Paratus, di mana di sini ada tabung piezometernya ya, untuk membaca tinggi muka air. Ada pengatur debitnya, ada ventil udara. Jadi apabila ada gelembung-gelembung udara di sepanjang pipa-pipa, ya, jadi kita bisa membuangnya melalui pipa ventilnya. Nah, ini alat yang pertama yaitu alat venturimeter. Nanti di sketsa di modul ada sketsa alat venturimeter di mana diameter masing-masing titik itu berbeda-beda, terkecuali yang titik 1 dan titik 6. Nah, titik 1 dan titik 6 itu sama diameter pipanya. Oke, masuk yang peralatan yang kedua yaitu hydraulic bands. Jadi yang seperti kayak mesin cuci ini namanya hydraulic bands. Ya, fungsi daripada hydraulic band itu yaitu sebagai pemberi debit. Jadi dia memberikan debit, ya, memberikan debit ke pesawat, kemudian jatuh lagi. Jadi cara kerjanya hydraulic band ini, di dalam ini ada bak air, kemudian diisi air, kemudian ada pompa mesin air. Ini ada pompa mesin air. Kemudian air disedot, ya, sedot ke pesawat, masuk ke pesawatnya, kemudian jatuh lagi ke hydraulic bandnya airnya. Nah, airnya masuk lagi ke hydraulic bandnya. Jadi cara kerja alat hydraulic band itu sirkulasi air, ya, dari hydraulic band, kemudian kembali jatuh ke hydraulic bandnya. Kemudian alat yang ketiga yaitu stopwatch. Ya, stopwatch fungsinya sebagai mencatat waktu. Yang keempat itu gelas ukur. Ya, gelas ukur dalam satuan mililiter. Jadi nanti kita mengukur, ya, menampung air yang keluar pakai gelas ukur. Ini ditampung airnya. Nanti ditampung airnya seberapa waktu yang diperlukan, misalnya pakai 100 ml misal.
dalam 100 ml nanti berapa waktu yang kita perlukan. Oke, itu adalah peralatannya, ada 4. Saya ulangi lagi, alat venturimeter, yang kedua alat hidrolik band, yang ketiga stopwatch, alat mengukur waktu, dan keempat gelas ukur. Baiklah, sekarang kita akan masuk dari pengambilan datanya. Ada di modul ini ada tabel 11, tabel pengamatan, tabel hasil pengamatan, di mana nanti ada nomor 1, 2, 3, terus volume dalam satuan mililiter, ya. Dalam 1 debit ini, nomor ini bisa dikatakan debitnya. Nomor 1 debit yang pertama, nomor 2 debit yang kedua, nomor 3 debit yang ketiga. Artinya nanti ada 3 variasi debit yang kita buat, di mana masing-masing debit itu nanti ada 3 kali sampel pengambilan waktu. Jadi nanti di sini ada T1, T2, T3. Untuk debit yang kedua gitu juga, T1, T2, T3, dan debit yang ketiga juga T1, T2, dan T3. Kemudian waktu. Nah, waktu masing-masing, ya. Berapa waktu yang diperlukan? Misalnya nanti, ya, cara pengambilan waktu volumenya, nanti volumenya kita tetapkan. Misalnya di gelas ukur kita tetapkan volumenya 200 ml. Ini ada 200 ml, ya. Jadi kita ukur waktunya. Jadi cara mengukur waktunya itu kita tampung airnya nanti pakai stopwatch, ya. Kita dekatkan gelas ukur di air yang keluar, kita tampung, ya. Coba 1, 2, 3. Jadi pas air masuk, stopwatchnya ditekan, di start, ya. Kita coba praktekkan untuk 1 kali pengambilan waktu. 1, 2, 3 tuh. Nah, air akan masuk. Nah, pas di 200, matikan stopwatchnya, ya. Pas di 200 tadi dimatikan stopwatchnya, dapat waktu yang kita perlukan, misalnya 3 detik. Dapat waktunya 3 detik. Nah, volumenya 200, ya. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat nanti volumenya sama, ya. Volumenya ada 200 ml semuanya. Nah, ini waktunya. Waktu yang pertama kita cari dengan cara pengambilan yang tadi, misalnya dapat 3 detik. Waktu yang kedua kita ulangi, ya, kita buang lagi airnya di gelas ukur, kemudian kita tampung lagi dengan perlakuan yang sama, misalnya dapat 3,2 detik. Yang ketiga nanti misalnya dapat 3,1 detik. Nah, nanti hasil rata-rata T1 T2 tambah T3 dibagi 3 didapat T rata-rata, nanti rata-rata yang dipakai untuk di hitungan waktunya. Kemudian di sini ada H1. H itu, ya, simbol H yaitu tinggi muka air. Nah, H1 artinya ini titik 1, tinggi muka air di titik 1. Ini tinggi muka airnya di titik 1. Ya, lihat permukaannya. Ya, ini dia. Kita bisa lihat, ya, mata kita lihat harus sejajar dengan tinggi muka air. Ini ada angkanya dalam satuan mililiter. Ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Jadi sama aja. Jadi nanti kita bagi 4 pembacaan ini meternya ke kiri, 4 pembacaan ini bacanya ke kanan, biar nggak jauh pengambilan datanya. Nah, coba yang tadi yang pertama H1. H1 misalnya di sini di angkanya. Nah, sekarang saya kasih tahu zat cair apabila di dalam tabung atau di dalam pipa itu pasti dia tidak berbentuk garis lurus. Dia pasti berbentuk cekung. Ya, cekung. Nah, untuk keseragaman pembacaan untuk H1 sampai H8, ya, ini ada 8 titik pengamatan. Nah, di tabel cuma ada 6. Nanti bisa ditambah H7, H8. Ya, kita baca aja seluruhnya titiknya, titik pengamatannya tinggi muka air. Nah, di mana nanti titik 1 itu cekung. Nah, untuk keseragaman kita ambil batas atas, ya, atau batas bawah, ya. Nah, tinggi permukaan itu ada cekung. Ya, bisa ambil batas atas untuk pembacaan atau batas bawah. Dengan konsekuensi, kalau pembacaan atas
seluruh pembacaan tinggi muka airnya pembacaan atas semuanya. Kalau untuk pembacaan bawah, yang paling lengkung ke bawahnya, sama seragamkan, jangan dicampur aduk. Ya, contoh untuk H1. H1 itu ini setiap garis itu bacanya 5 mili. Per garis tebal itu 10 mili. Ya, jadi nanti kita perkirakan 5 mili satu garis. Ya, satu garis ini 5 mili satu garis. Nanti kita bagi per 1 milinya. Nah, nanti kita keker aja. Kita kasih, kita perkirakan misalnya dalam satu baris kita perkirakan. Contoh. Oke, kita anggap ini satu garis di mana tingginya yaitu 5 mili. Nanti kita perkirakan kalau permukaannya di tengah-tengah itu kalau tidak angka 3, angka 8. 3 atau 8. Di atas garis bawah itu kira-kira angkanya 1 dan 6. Di bawah garis atas itu kita perkirakan berkisar antara 4 dan 9. Jadi nanti dari permukaan tinggi muka air di alat, ya, kita bisa lihat. Nah, dari sini saya kasih contoh, ya. Tinggi muka air apabila pembacaan atas yaitu berkisar di 180 lebih satu garis, jadi 185 cm milimeter, ya, satuannya milimeter, jadi 185 milimeter. Nah, itu untuk pembacaan H1, ya. H2 begitu juga, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8.